Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, dan tentunya kita kembali bersua dalam satu program kajian lewat udara, kajian manajemen Islam. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam satu program kesayangan kita bersama, kajian manajemen Islam. Kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Kafah Center dan IPHI Kabupaten Pati. Topik menarik yang kita bahas kali ini tentang mari bersemangat dalam mempelajari dan memahami Al-Quran sebagai petunjuk sukses kehidupan. Tentunya kami selalu mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama saya Arif Fanili. Anda bisa masuk melalui SMS dan juga WhatsApp di 085277999101. Anda bisa kirim teks atau tulisan Anda ataupun voice note Anda, karena mungkin ada beberapa dari Anda yang sedang sambil melakukan kegiatan yang lain dengan mendengarkan radio portable ataupun juga radio yang sudah Anda punyai saat ini. Dan untuk line telepon nanti juga saya buka, Anda bisa bergabung di 0295385877. Dan tentunya kami juga live menggunakan audio visual di fanpage Radio Pas FM Pati. Baik, pagi ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, topik kita cukup menarik karena membahas tentang mari bersemangat dalam mempelajari dan memahami Al-Quran sebagai petunjuk sukses kehidupan. Karena makin kesini Pak, ini banyak dari apalagi kalangan rekan-rekan kita yang masih rada sekuler gitu, lebih mengedepankan buku-buku yang diterbitkan atau dikarang oleh Barat ini. Mohon pencerahannya Pak Juli, monggo. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita awali pada pagi hari ini dengan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita sekalian panjenengan sedaya mendapat kesehatan, mendapat barokah, mendapat semangat untuk membangun kualitas hidup kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meraih hasanah dunia, meraih hasanah akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita ingin membahas topik yang kebetulan kita di bulan Ramadan, dan di situ ada malam Lailatul Qadar, dan di situ diturunkan Al-Quran untuk pertama kali. Iqra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan yang semakin kompleks, globalisasi dan sebagainya, udah semakin cepat perubahan-perubahan ilmu dan sebagainya. Semakin kompleks persaingan, semakin kompleks di dalam
kehidupan kita, apapun. Maka mari kita umat Islam yang sudah diberikan oleh Allah resep-resep jitu yang akan memenangkan, yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Betapapun kondisi kompleksitas kehidupan, yaitu dinul Islam. Mari kita pelajari, kita semangat mempelajari, memahami, mengimaninya, dan dengan semangat menjalankannya sampai menjadi kebiasaan kita. Kemudian kita ajarkan juga kepada saudara-saudara yang lain. Maka fakihlah ilmu yang kita miliki, dan sesuai dengan janji Allah, manakala Allah ingin berkehendak untuk menjadikan hamba-hambanya baik kehidupannya, sukses kehidupannya, dunia tembus akhirat, maka Allah akan memfakihkan hamba tersebut di dalam agamanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi resep sukses kehidupan gak mung ning donya. Sekali lagi konsep Islam, sukses hidup di dunia dan akhirat. Sesuatu kesempurnaan. Sukses di dunia hanya setetes air dibandingkan sukses kehidupan akhirat yang samudra, tak terbatas tetesannya. Kita tidak usah berusaha lagi, kita menikmati kenikmatan tanpa batas selama-lamanya. Gak pernah dicelato, difitnah, kecapean, gak pernah merasa judek dan sebagainya. Kebahagiaan, kenikmatan tanpa batas selama-lama itulah merupakan reward, hadiah Allah bagi hamba-hambanya yang soleh, bagi hamba-hambanya yang muttaqin, bagi hamba-hambanya yang mengikuti tuntunan-tuntunan Allah. Sebab tuntunan Allah itu konsekuensi Allah sebagai Zat Rabbul Alamin yang ingin memberikan cahayanya kepada kita sekalian sebagai hamba-hambanya. Karena itu mari kita sambut. Lah, perkembangan dunia ini masih memprihatinkan menurut pandangan saya. Kalau pondok-pondok tahfiz sudah ada di mana-mana dan itu baik. Namun pondok-pondok darul tafsir, pondok-pondok yang mengembangkan pemahaman tafsir-tafsir Al-Quran masih sangat sedikit. Sangat sedikit. Dulu waktu kami masih kuliah di Bogor, di sana ada pondok darul tafsir. Mbah Yai Istikhari sudah meninggal. Dia mengembangkan pondoknya yang mengkhususkan untuk mempelajari, memahami Al-Quran, termasuk di dalamnya tafsir-tafsir. Itu merupakan khasanah ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan gerakan mempelajari, memahami Al-Quran itu merupakan gerakan universal. Karena itulah sebetulnya kunci membuat kita bisa sukses dunia akhirat.
permasalahan pokok umat kita ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan dan kebodohan. Sedangkan kemiskinan diawali oleh kebodohan. Kebodohan itulah yang menjadi sumber kehidupan kita ini. Menjadi sesuatu hal yang menyusahkan. Maka mari kita pandaikan kehidupan kita. Kita cerdaskan kehidupan kita ini untuk semangat terus mempelajari. Jadi buku yang paling hebat, paling luar biasa yang dijaga oleh Allah, kitab Al-Quran ini cahaya luar biasa. Ilmu yang luar biasa. Yang memberikan kita wawasan dari dulu awal-awal penciptaan alam semesta. Allah, malaikat, penciptaan alam semesta, Nabi Adam, terus sampai nanti di akhirat kelak. Semuanya diceritakan dan semuanya menjadi nyata nantinya dalam kehidupan kita. Masya Allah. Masya Allah. Ini kitab yang luar biasa. Yang di dalam surat-surat bolak-balik Allah memberikan di awal-awal suratnya ini. Ini kitab yang luar biasa. Kitab yang langsung oleh Allah diberikan kepada kita semuanya melalui malaikat dan dipraktekkan oleh Rasul akhir zaman, Rasul terbaik akhir zaman yang kita cintai. Sudah dipraktekkan dan membawa kemenangan, kenikmatan, kesuksesan hidup dunia maupun di akhirat. Jadi sudah utuh ini. Sudah utuh. Merupakan yang asalnya dari Allah, dan Allah itu maha segalanya. Maha segalanya. Sangat tidak pantas Allah itu disekutukan. Sangat tidak pantas. Awang ilmunya semua makhluk alam. Iblis, menungso, jin, wabeh. Zaman dulu sama sampai hari akhir. Itu mau satu tetes air. Kan ilmu Allah itu, andaikan tinta semua ranting-ranting pohon sandonya itu, jadikan tintanya. Jadikan penanya, tintanya itu samudra, tambah lagi. Gak habis-habisnya. Masya Allah. Masya Allah. Dan dia maha tahu, maha segalanya. Menciptakan semuanya. Jadi Allah tahulah. Jadi begitu dengan genotip yang seperti kita punya. Kita melihat sebuah bunga. Iku batangnya podo. Sing disedot podo, daunnya podo. Bunganya yang satu warna kuning, yang satu warna ungu, yang satu warna merah, yang satu warna orange, yang satu warna biru. Di tempat yang hampir sama. Dari sekian kombinasi genetika itu bisa membedakan warna. Dan seterusnya. Sumbernya sama, tapi di situ pabrik Allah ini keluar jeruk, keluar semangka, keluar kurma, keluar macam-macam. Masya Allah. Dengan didesain kurma aja, kalau jenengan ke tempat kami ya di toko kafe itu kurmanya tuh puluhan item. Kurma sukari, kurma kalas, kurma tunis, kurma macam-macam. Masya Allah, semuanya bergizi tinggi, semuanya komplit di sana. Maka dulu kalau di sana itu orang makan kurma cuma 3 gitu aja sudah bisa menyehatkan. Karena di situ sudah komplit kandungan gizinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada kita. Yuk kita semangat. Jadikan buku utama kita begitu. Nah, kalau masalah membaca.
alhamdulillah kita syukuri sudah di mana-mana, sudah aware-nya di mana-mana. Tapi mempelajari memahami kandungannya itu masih kurang sekali. Padahal ini titik kunci hadirnya Quran. Di awal-awal Quran itu sudah disebutkan di Al-Fatihah, kemudian dilanjut di Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal ikulo kitabul la raiba. Ikulo sebuah kitab, seperti kitab itu ada di jauh, di atas mulia, bukan hada dan hadihi, tapi dzalikal ikulo kitab mulia yang tidak pernah diragukan, la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk orang yang paling berkualitas. Petunjuk orang yang terbaik. Untuk meraih yang terbaik, petunjuknya, kunci suksesnya itu Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika hudallil muttaqin ulaika ala huda mir rabbihim. Apa itu? Lupa malah. Apa namanya? Wa ulaika humul muflihun. Jadi dari sependek itu aja ditambah innalladzina kafaru sawaun alaihim wa antartahum am lam tundiru la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Wallahu adzabun adzim. Jadi kalau dilihat dari awal itu aja sudah membuat pengertian yang menyeluruh. Itu sebuah kitab. Di surat-surat yang lain di belakang, terutama yang juz-juz belakangan itu selalu di endorse oleh Allah. Iki kitab sing luar biasa, kitab sing sangka Allah, kitab yang mulia, kitab yang bisa membawa menjadi hamba Allah yang terbaik, kitab yang bisa membawa cahaya-cahaya kehidupan kita. Ini loh kitab, ini loh kitab, ini loh kitab, ini loh kitab. Penting itu untuk dipelajari. Sekali lagi, membaca itu sudah dapat pahala, sudah baik. Tapi esensi pokok ini yang belum digembar-gemborkan menjadi petunjuk. Nah kalau nggak dipelajari, nggak dipahami, nggak diimani, nggak dijalankan, ya dengan penuh keikhlasan, itu ya akhirnya kekuatan sebagai petunjuk itu menjadi hilang. Padahal kita setiap saat di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan, kami minta pertolongan, hanya kepadamu kami minta tolong. Tolonglah kami ya Allah. Terutama tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah. Lah wis ditunjuk nih Al-Qur'an iki lho petunjuk. Yang mana petunjuk jalan yang lurus ini sudah dijamin oleh Allah, dijamin untuk hidupnya nikmat dunia akhirat, hasanah dunia, hasanah akhirat. Yang digoleki orang itu yang dunia sukses, akhirat sukses. Iki lho petunjuknya. Maka di situ ada di Al-Baqarah itu kan begitu substansinya ya. Itu beriman pada yang gaib, ya, ada malaikat, ada yang bisa membantu kita, yang enggak kelihatan, ada makhluk lain yang gaib itu termasuk Allah,
Tapi Allah itu ya batin, ya zahir. Ya. Jadi sekaligus kalau kita maknai itu luar biasa. Allah memang gak kelihatan, tapi semua karya-karya makhluknya itu menunjukkan kebesaran Allah. Sehingga seperti hadir di dalam diri kita, ya dohir, ya batin, ya dohir akhirnya. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan Allah itu hadir di dalam diri kita, yang dekatnya dengan urat leher kita ini lebih dekat, fa insya Allah. Dan Allah maha melihat kita, kelakuan kita. Wis gak payu itu korupsi itu. Wis dilihat oleh Allah. Sang maha manajer, sang maha presiden, sang maha raja di raja. Kita ditelok presiden aja wis wedi gitu ya. Padahal ini maha segalanya. Maha itu pengertiannya tanpa batas ukurannya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita bisa melihat begitu, maka mari. Nah, ini kuncinya yang gaib. Terus sholat. Sholat itu simbol tertinggi hablum minallah. Terus kemudian memberikan rezeki. Sebagian rezeki yang kita miliki, yang itu diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan kita yang menciptakan rezeki, kita diberikan oleh Allah. Itu pun hanya sebagian yang diminta oleh Allah. Nah, berinfak ini konsep simbol zakat, dan berinfak ini konsep simbol hablum minanas. Kemudian kita diminta untuk meyakini. Ya bagaimana meyakini kalau kita nggak pernah mempelajari dan memahami? Nek mau contoh itu ya belum cukup menurut saya. Sudah baik, sudah akan membawa dampak yang besar. Tapi harus mempelajari, memahami. Dari situlah kita bisa mengimani secara sempurna, secara kafah. Kalau iman sudah kafah, sudah utuh, sudah mantap, maka dalam menjalankannya penuh dengan semangat, penuh dengan keikhlasan, dan tahan banting kalau ada hambatan-hambatan. Misalkan di lingkungan kita do senengane amplop aja, do senengane akal-ngakali korupsi, duit dan sebagainya. Kita nggak bisa kalau sudah iman masuk di dada kita. Itu malah bikin celaka, nggak mau dia dan sebagainya. Jadi begitu. Iman tidak akan sempurna kalau kita hanya membaca tapi nggak ngerti maknanya. Sebab iman itu akan betul-betul masuk ke dalam diri kita kalau kita mempelajari, memahami, merenungi, merasakan dengan akal pikiran kita dan hati nurani kita. Bahkan kalau Rasul-Rasul dulu malah untuk memantapkannya itu pengen bukti yang nyata secara ini. Jadi seperti itu. Nah, karena itu penting dalam kehidupan kita. Inilah ilmu cahaya yang komplit, yang sudah sempurna oleh Allah, sudah disempurnakan. Memang konsep Al-Quran ini berada di akhir zaman, di mana ini berhadapan langsung dengan kompleksitas. Sudah ada ini loh resepnya, pak gitu, yang bisa menguasai semuanya, yang bisa membangun kita muflihun, sukses dunia, sukses akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Beruntung dunia, beruntung di akhirat. Maka mari semangat itu terus. Jadikan buku itu, kalau beli buku, beli apa, daripada beli macam-macam, beli tafsir banyak sekali dari Depak itu. Depak itu sudah kumpulan orang-orang hebat yang menerjemahkan, bahkan sedikit paling tidak ada menafsiri begitu di dalamnya. Itu luar biasa. Enak bahasanya, mudah dipahami. Tafsir-tafsir yang lain, Al-Misbah, Ibnu Katsir dan sebagainya, banyak sekali. Masuk dari tafsir dari Hamka itu dan sebagainya. Ada 10 aja tafsir kita mau pelajari, kita akan
dicerdaskan oleh itu. Karena ahli-ahli tafsir semuanya orang bijak-bijak. Jadi kalau ada perbedaan cara pandang, dia sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Pandangan kami begini, pandangan sebagian orang begini, dan sebagainya. Tidak ingin menyalahkan, tapi menjadi wacana. Dan itu bukan bertentangan, cuma memperkaya hasanah, sehingga pengertian makna-makna itu semakin dalam. Kalau belum, memang di Quran ini jangan pernah kita berpikir hati-hati mau pelajari Quran. Betul, tapi jangan itu yang ditonjolkan sehingga orang nggak mau mempelajari dan memahami. Karena di Quran tuh ceto welo-welonya tuh jauh lebih banyak, 99% tuh ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang ceto welo-welo. Ceto welo-welo. Al-Fatihah itu maknanya ceto welo-welo. Awal asri dan sebagainya. Yang sedikit-sedikit ayat mutasabih itu mau sedikit alif lam mim, gak usah lah terlalu di macam-macam kan. Ya sudahlah, ini kumpulan dari huruf-huruf yang akhirnya kalau dirangkai bermakna. Monggo kalau mau memahami seperti itu. Kalau enggak ya biarlah, ini alif lam mim ini memang tidak bermakna langsung di dalam kehidupan. Nah, monggo. Jangan itu yang diutak-utak gitu. Nah, tapi justru yang petunjuknya yang jelas. Ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, orang-orang yang menjadi petunjuk muttaqin. Apa itu dijelaskan? Orang yang meyakini gaib, yang sholat, yang berinfak, berzakat, orang yang memahami kitab-kitab yang sekarang maupun yang dulu, orang yang menjadi titik kunci suksesnya, orang yang meyakini hari akhir. Hari akhir itu ada konsekuensi. Kita nggak boleh adigang, adigung, adu guna, korupsi, walaupun nggak konangan KPK, nggak. Nanti di hari akhir, disitulah semua catatan-catatan komplit akan ditunjukkan kepada kita. Dan itu konsekuensinya sangat-sangat berat bagi kita manakala kita melanggar aturan-aturan Allah. Siksa tanpa batas, yaitu di neraka. Dan yang di neraka itu banyak sekali oleh Allah ditunjukkan. Ibaratnya satu buruh itu ahli surga, yang rambut yang lainnya itu ahli neraka. Sehingga kita perlu hati-hati dalam kehidupan kita ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan suatu saat gerakan-gerakan mempelajari, memahami Al-Quran ini betul-betul menjadi semarak di dalam umat Islam. Dan disitulah kunci-kunci paling pokok di dalam membangun kualitas Islam, umat Islam menjadi kuntum khaira ummah, bukan jadi ummah yang bodoh, yang miskin, yang buih, diinjek di sana-sana macam sekarang ini. Kuncinya justru di awal itu. Ditambah hadis-hadis, sunnah-sunnah Rasul, ditambah ijma qiyas. Tapi awalnya dari situ, karena itu langsung produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Nggak mungkin hadis-hadis ijma qiyas itu bertentangan dari Al-Quran. Nggak boleh begitu. Jadi semuanya itu melengkapi, tapi bukan untuk menentang. Berbenturan, berbeda dengan Al-Quran, nggak bisa. Justru Al-Quran itu sumber awal. Makin kita pelajari, makin kita nih, kalau naik mobil kemana-mana sekarang jangan pakai musik. Wah, kayak Quran sak terjemahan nih, sehingga sambil jalan walaupun tidak 100% kita memahami, memahami kajian-kajian tafsir Quran, pelajari dan sebagainya. Memperkayakan, itu sumber dari Allah. Ini kitab luar biasa, ini kitab yang dijaga oleh Allah, ini kitab yang jutaan orang bisa menghafalkan. Ini kitab luar biasa, ini kitab yang membawa menjadi orang mutakin yang paling berkualitas. Ayo, semangat. Terus begitu, insya Allah kehidupan kita tercerahkan. Sebab di situ ilmunya luar biasa, ilmu memanage kehidupan. Ilmu memanage kehidupan agar hasanah, sukses dunia, sukses akhirat. Masya Allah.
resep-resep jitunya luar biasa. Kalau kita renungi, kita kaji, masalah berebes kita ini. Betapa ya Allah gak bosan-bosannya wujud kasih sayang Allah. Allah gak bosan-bosannya. Aku ini Allah pencipta langit dan bumi, semuanya tunduk kepadaku. Gak ada satupun makhluk yang keluar dari kekuasaanku. Ikutilah, sembahlah, karena ini akan untuk membangun kebaikan kita. Semuanya itu cahaya yang membuat kita jadi cedol welo-welo, jadi mudah, jadi gampang, jadi sukses. Semuanya itu adalah sumber kenikmatan. Maka mari kita fakihkan diri kita agar supaya kita bisa sukses dunia, sukses akhirat. Untuk sukses dan sukses dunia, sukses akhirat, kuncinya adalah ayo kita belajar cahaya Allah ini. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jangan mung dibaca tok, enggak cukup walaupun itu sudah dapat pahala. Rubah pikiran itu, rubah mindset itu. Kita jadikan petunjuk jitu. Petunjuk paling jitu. Apa wong karyanya itu langsung dari Allah Sang Maha sekali. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu maha menguasai yang gaib maupun yang nyata. War-Rahmanur Rahim. Wallahul ladzi, dan seterusnya. La ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Masya Allah. Dan seterusnya. Itu harus membangun kita menjadi umat yang berkualitas, umat yang rahmatan lil alamin, umat yang adil, umat yang bermaslahah dimanapun, bermanfaat dimanapun, yang mencerahkan, yang membangun kedamaian. Kalau kita baru dicelakai, diserang, baru kita melawan gitu. Kalau enggak, bangun kedamaian. Kasih semua kebaikan-kebaikan kepada dunia ini menjadi rahmatan lil alamin. Ngaten nggih, monggo kita diskusi, silakan. Baik, untuk ada mitra pas yang pagi ini ingin berdiskusi, bergabung bersama kami, silakan bisa SMS ataupun juga masuk melalui WhatsApp di 085 277 999 101. Dan untuk line telepon juga bisa dimanfaatkan lewat 0295 385 877. Atau Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang pagi ini juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, ini dari Mas Maman menanyakan saat ini masyarakat kebanyakan, Pak, saya tidak bilang semuanya, kebanyakan pada umumnya ini melihat kesuksesan seseorang itu kan dinilai dari tentremnya orang. Cuman masalahnya tentremnya orang akhir-akhir ini juga ketika dia sudah bisa melakukan apapun, belanja apapun terpenuhi, sehingga meskipun tidak pernah keluar-keluar, tidak datang ke masjid, dianggap sukses. Mohon pencerahannya Pak Juli pada umumnya ini, monggo. Ya itulah, kalau pengetahuan wawasannya atau ilmu agamanya masih biasa aja, masih umum. Kalau dalam Islam ini kenikmatan itu di atasnya kebutuhan fisik. Jadi orang berjuang membela agama, mungkin bahkan toh nyawa untuk kemerdekaan kita dan seterusnya. Itu sebuah nikmat. Nikmat itu bisa karena kita kalong duite untuk bersedekah dan sebagainya. Tapi orang miskin jadi senang, orang fakir, orang kekurangan, kita melihat nikmat. Nah, jadi kenikmatan, kebahagiaan itu belum tentu bisa dibeli oleh uang. Walaupun uang atau materi itu salah satu saja bagian
Karena itu rezeki itu pintunya banyak. Kalau kita kasih gambaran aja 7 pintu. Ya, rezeki itu adalah untuk fisik kita sehat, akal kita sehat, hati nurani kita bisa sehat, yang khusyuk dan sebagainya, keluarga kita bagus, harmoni, benar, soleh, soleha, kemudian nama baik kita baik, kredibilitas kita baik karena kita berbuat baik, kemudian kita diridhoi, disayangi Allah karena kita sering membangun suatu karakter muksinin dalam diri kita untuk memberikan yang terbaik dan sebagainya. Jadi rezeki itu bisa banyak. Di antara rezeki itu adalah materi dalam kehidupan kita, tapi materi tidak langsung berhubungan dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Malah banyak celaka ini yang sekarang lagi dia ini anaknya kaya, orang tuanya kaya, anaknya jadi adik gunung, mukuli sampai sekarang belum sadar, misalkan seperti itu. Wow, postingan dengan kebanggaan, yaitu justru itu adalah kenikmatan yang semu gitu. Jadi di dunia ini adalah permainan dengan berbagai kenikmatan yang itu sifatnya tidak abadi. Ya coba aja makan sate wakul malah enak. Hebat, terkenal kayak saya. Kayak nggak usah kayak yang kemarin mukulin itu. Kayak lagu apa, penyanyi lagu siapa itu? Apa? Yang rock itu apa namanya? Michael Jackson. Malah bingung dia. Kemana-mana khawatir dibunuh, kemana-mana khawatir di apa dan sebagainya. Nah, jadi itu. Nah, karena itulah kita perlu belajar semakin banyak memaknai kehidupan ini dengan benar. Kalau kebanyakan orang sing masuk neraka aja sangat banyak, ya itulah kebanyakan. Karena mungkin mereka belum memahami cahaya Allah dengan baik, dinul Islam dengan baik. Maka paling tidak di diri kita, keluarga kita harus endorsement terus untuk tentang siasat, belajar dan sebagainya, memahami kehidupan. Karena memang benar, harta yang luar biasa, apa nikmat itu. Contohnya begini ya, ada orang perusahaan di mana-mana, puluhan luar negeri, dia sibuk sana sibuk sini, nggak pernah istirahat, akhirnya dia sakit, terus nggak bisa apa-apa. Steve Jobs itu pernah bilang, itu orang pernah jadi 3 besar terkaya di dunia. Akhirnya dia berkesimpulan, janjane ngono kuwi, sekarang kita bisa makan cukup, ada rumah cukup, punya kenalan cukup, nah itu cukup, nggak perlu kita puanya. Dan begitu sakit nggak ada yang mau gantiin dan sebagainya. Begitu mati nggak dibawa kemana-mana, itu jadi tinggalan orang lain atau anak-anak dan sebagainya. Jadi untuk menunjukkan bahwa materi itu bukan segalanya, perlu tapi bukan segalanya. Nah, Islam ini bukan mengajak orang melarat, justru Islam mengajak orang di atas. Harusnya kita ini menjadi simbol utama bahwa orang Islam itu orang yang kaya hati, kaya materi, kaya amal, kaya rezeki dan sebagainya, menjadi tangan di atas, menjadi orang yang suka berinfak, menjadi orang yang betul-betul rahmatan lil alamin, tangan di atas, membangun kemaslahatan neng dunya maupun di akhirat. Mustinya seperti itu. Mustinya, idealnya. Ayo kita berada di area koridor Islam sehingga kenikmatan itu bisa kita peroleh. Bisa aja hartanya bergedu, anak yang belengi setengah mati, istrinya selingkuh dan sebagainya. Loh, itu azabun alim. Azab itu jenisnya macam-macam, ada azim, alim, ada yang kharik dan sebagainya, yang membakar, yang pedih. Pedih itu mungkin kata dia bergedu, tapi nawati tersayat-sayat karena istrinya misalkan selingkuh atau suaminya selingkuh atau anaknya itu jadi bedagul ndak karu-karuan, misalkan seperti itu. Nah, jadi itulah kita perlu meningkatkan terus suasana kehidupan kita ke arah yang benar, karena Allah itu cahaya di atas cahaya dan memberikan cahaya kepada kita sebagai kasih sayang.
kasih sayang, agar supaya kita bisa menjadi hamba yang dikasihinya dan diberikan suatu hadiah ahli jannah. Mudah-mudahan kita nanti menjadi ahli jannah, penuh kenikmatan, kesuksesan dunia akhirat. Pak J, Pak atau Bu itu tadi? Bapak tadi. Bapak J, monggo silakan. Yang sudah bergabung mungkin ini terakhir dari Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini Mbak, kita juga membutuhkan donatur atau juga para yang mempunyai uang untuk memberikan yang terbaik kepada masjid-masjid kita. Karena kenapa? Karena memang untuk menaikkan air bisa dijadikan wudhu kepada jamaah ini juga dibutuhkan uang untuk bayar listrik dan segala macamnya. Supaya masjid ramai ini dibutuhkan ustadz atau juga pengajar yang proper yang bisa memahami tafsir Al-Quran. Misalkan kalau ngajar tafsir atau kitab kuning seperti fikih, hadis dan lain sebagainya yang memang berkenaan dengan hal tersebut. Dan supaya masjidnya ramai sehingga masjid tidak kosong melompong, ramainya pada saat Ramadan seperti ini, dan itu pun kadang di awal-awal. Mohon pencerahannya Pak Juli, biar imbang mungkin ya. Leres. Masjid itu harus sebagai pusat ya, pusat ibadah, pusat memberikan ilmu-ilmu. Bahkan kalau sekarang kayak Joko Karyan seperti Al-Falah di Sragen dan sebagainya, memberikan banyak kemudahan, fasilitas, memberikan pencerahan, memberikan ilmu-ilmu, sekaligus memberikan sedekah-sedekah, materi infak bagi orang sehingga mereka bisa berusaha secara ekonomi bisa lebih sejahtera dan sebagainya. Jadi mestinya ke sana. Ya kita sempurnakan, terus kita sempurnakan. Dan itu endorsementnya, kunci-kunci resepnya sudah ada di dalam dinul Islam. Yang utamanya adalah Al-Quran, ditambah dengan sunnah-sunnah Rasul dan sebagainya. Ya, ijma qiyas dalam konteks yang umum begitu. Nah, karena itu mari kita semangati semuanya. Ayo semangati, ayo dan sebagainya. Sing duwe materi ya bagikan materi, yang duwe ilmu bagikan ilmu, yang duwe tenaga bagikan tenaga dan sebagainya. Kemanapun ayo kita beriman amal soleh, iman amal soleh. Kalau iman amal soleh itu dilakukan dengan konsisten dan sungguh-sungguh, maka walahum ajarun ghairu mamnun, bagi mereka yang beriman, beramal soleh, beriman, maka Allah akan memberikan reward, hadiah di dunia, dicicil di akhirat, dilunasi secara sempurna. Ajrun mamnun, tidak pernah putus-putusnya, pengertiannya tembus di akhirat. Jadi gitu Pak, ayo semangat, setuju aku harus kadang menjadi pemikiran jenengan. Semuanya kita sempurnakan, semuanya ayo kita jadikan suatu awal yang baik, termasuk terutama masjid-masjid kita yang sudah banyak. Alangkah hebatnya kalau masjid-masjid kita ini menjadi pusat training, pusat ibadah, pusat ekonomi yang betul-betul di mana-mana, yang memang masjid kita ini sudah banyak ini merata dan berkualitas sehingga bisa bersatu padu, saling mengisi, membangun umat yang terbaik, khaira umat. Ciri khasnya bukan adigung, adigang, adiguno yang korupsi dan sebagainya, justru ciri khasnya umat yang terbaik. Kita berkualitas, kita sejahtera, hidup kita hasanah dunia akhirat, dan kita menjadi sumber kemaslahatan, sumber rahmatan lil alamin. Tangan kita di atas membangun keharuman citra yang tinggi tentang kesempurnaan ajaran Islam yang ujungnya adalah rahmatan lil alamin. Ngaten nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo yang lainnya, atau sudah waktunya sudah cukup ini? Ya, kita harus segera closing, Pak Juli. Monggo. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini wacana, jadi kalau kita hobi membaca sudah, bahkan pondok-pondok tahfiz sudah. Tapi mari mudah-mudahan kita ke depan kita kembali menjadi pondok-pondok darul tafsir, pondok-pondok yang mengedepankan salah satu fokusnya mempelajari, memahami dan mengimani Al-Quran, ya.
menjadi sesuatu hal yang resep-resep jitu untuk membangun kualitas umat kita agar supaya tidak terjebak kebodohan, kemiskinan, terjebak cerai-berai, terjebak kesulitan-kesulitan hidup yang neng dunya juga begitu, bisa-bisa di akhirat juga kesulitan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah khaira ummah, hamba Allah yang hasanah dunia, hasanah akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra pas kajian manajemen Islam, insya Allah bisa Anda simak setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga jelang pukul 6, dan tentunya Anda bisa bergabung berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp saat acara berlangsung ya. Siaran yang ada di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 pagi ini bisa Anda akses, karena nanti meskipun acara ini selesai Anda bisa putar ulang ketika misalkan nanti Anda ketinggalan atau tadi ada sempat ketinggalan ya dari awal. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.